Selamat pagi anak-anak kelas 12 IPA. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sintesis protein, khususnya adalah pada tahap penerjemahan kode genetik. Nah, sintesis protein seperti yang telah kalian ketahui terdiri atas transkripsi dan translasi. Nah, silakan dibuka catatannya di minggu lalu sambil dilihat. Tahapan yang pertama, transkripsi, ini tempat terjadinya di nukleus. Nah, seperti yang telah kita ketahui, di dalam nukleus itu terdapat DNA yang sangat panjang, di mana DNA-nya ini merupakan penyusun kromosom. Nah, berikutnya, DNA ini terdiri atas dua rantai yang berpilin. Nah, dalam sintesis protein, tidak semua rantai DNA itu digunakan, hanya sepenggal saja atau sepotong saja. Nah, misalnya, ini yang saya gunakan untuk sintesis protein, hanya sepotong rantai ini saja. Kalau di kenyataannya pastinya lebih panjang, gitu. Kita nggak pernah tahu sebanyak apa, ini hanya permisalan aja. Nah, untuk rantai ini adalah rantai DNA sense atau template. Nah, jadi sebenarnya kita pakai template aja biar lebih mudah, DNA template atau DNA cetakan. Nah, karena untuk istilah sense itu kadang masih dipertanyakan sehingga masih ada yang nyebut ini adalah DNA antisense. Yang penting kita pakai DNA template. Tuh. Cirinya adalah dimulai dari ujung 3 dan berakhir di ujung 5 gitu. Kemudian pasangannya adalah DNA non-template. Tuh. Nah, pasangan basa nitrogen pada DNA kita harus ingat lagi. Nah, basa nitrogen itu terdiri atas basa purin dan basa pirimidin. Kalau purin itu terdiri atas adenin dan guanin. Sementara pirimidin ini tersusun atas sitosin dan timin. Nah, pasangannya ini adalah kebalikannya. Jadi ini misalnya adalah basa atau jenis kelamin perempuan, di sini jenis kelamin laki-laki, maka pasangannya adalah laki-laki dengan perempuan dan perempuan dengan laki-laki, nggak boleh sama. Jadi misalnya gini, adenin ini pasangannya adalah timin, sementara guanin ini pasangannya adalah sitosin. Nah, singkatannya kalau adenin itu A, guanin G, kemudian timin itu T. Nah, sitosin ini kadang ditulis dengan S, kadang ditulis juga dengan C gitu. Nah, untuk di sini saya tulis pakai C. Nah, pasangannya gini, misalnya kita taunya DNA template ini TAC, maka pasangannya T ini adalah A. Ini kan T pasangannya A. Kemudian A ini pasangannya adalah T, kebalikannya. C pasangannya G gitu. ACG maka pasangannya adalah TGC gitu. Jadi cari satu-satu. Ini catatannya nggak boleh hilang. TCC pasangannya adalah AGG dan GGA pasangannya adalah CCT. Satu-satu. A pasangannya T, T pasangannya A, dan T juga ini pasangannya A. Langkah berikutnya adalah menentukan RNAD. Nah, jadi untuk menentukan RNAD kita lihat satu-satu lagi. T ini pasangannya adalah A. Oke. A di sini kok pasangannya U ya, kok bukan T? Karena di RNA itu tidak tersedia timin. Timinnya digantikan oleh urasil, sehingga A nanti pasangannya jadinya U. Kemudian C pasangannya jadinya G. Maka triplet basa nitrogen yang pertama itu adalah AUG. Kemudian yang kedua ACG, berarti A ini pasangannya U, kemudian C pasangannya G, G pasangannya C. TCC berarti pasangannya T ini adalah A, C pasangannya G, C juga pasangannya G. Tuh. GGA berarti pasangannya adalah CCU dan ATT maka pasangannya adalah UAA. Nah, inilah yang disebut dengan mRNA atau RNAD atau RNA messenger dan lebih dikenal dengan kodon. Nah, sebelum kita lanjut ke translasi, kita belajar membaca kode genetik, tabel kode genetik yang mengkode asam amino. Nah, di sini kode genetik ini harus tersusun atas 3 basa nitrogen. Nih, kolom yang di sini
U, C, A, G ini merupakan penyusun huruf pertama. Kemudian U, C, A, G di sini ini adalah penyusun huruf kedua. U, C, A, G, U, C, A, G, U, C, U, C, A, G dan seterusnya ini adalah penyusun huruf yang ketiga. Jadi misalnya untuk mRNA ACG, maaf apa ini? AGG. Nah, AGG kita cari. AGG ini mengkode apa toh? Nah, kita lihat huruf pertamanya kan A, maka pasti ada di sini kolomnya. Huruf keduanya G. Nah, berarti ada di sini kolomnya. AGG. Nah, mengkode asam amino ARG. ARG itu apa? Bisa dilihat keterangannya di sini. ARG itu adalah arginin. Itu. Kemudian CCU misalnya. Nah, kita lihat C tadi huruf pertamanya di sini. C. Kemudian huruf keduanya C juga. Nah, ini CCU, pro. Ini prolin. Itu. Di sini total ada 20 asam amino yang dikode oleh 64 kodon atau triplet basa nitrogen. Nah, sehingga satu asam amino bisa dikode oleh lebih dari satu kode genetik. Nah, ada beberapa asam amino khusus yang perlu kalian ingat. Yang pertama adalah AUG. Ini mengkode start atau metionin. Nah, kalau di sini ada start, maka pasti ada stop. Nah, stopnya ini adalah UAA, UAG, dan UGA. Nah, satu lagi kalian nggak perlu menghafalkan ini karena setiap kali ada soal tentang sintesis protein atau pengkodean basa nitrogen ini pasti dicantumkan tabelnya. Nah, kita masuk ke translasi. Ini di sini saya tuliskan pasangan basa nitrogen pada RNA. Yang pertama adalah purin, itu isinya adalah adenin dan guanin, sementara pirimidin isinya adalah sitosin dan urasil. Adenin nanti akan berpasangan dengan urasil, guanin akan berpasangan dengan sitosin. Misalnya kita dapat rantai mRNA. Nah, ini kita dapatnya dari transkripsi yang tadi ya. Jadi ada mRNA dan ada RNAD. Ada mRNA atau nama lainnya RNAD. Nah, di sini ada AUG, UGC, AGG, CCU, UAA. Nah, langkah berikutnya adalah kita harus menentukan tRNA atau RNA translate atau RNA penterjemah. Nah, kenapa kok kita harus menentukan ini? Karena nanti di sitoplasma RNAD itu akan berpasangan dengan RNAT. Nah, setiap RNAT nanti akan membawa asam amino. Gitu. Jadi kita harus cari pasangannya RNAT dulu. Nah, pasangannya ini misalnya AUG. A ini pasangannya U pasangannya A, G pasangannya C. Dapatlah UAC. UGC, U pasangannya A, sambil dilihat di sini ya. G pasangannya C, C pasangannya G. AGG pasangannya adalah UCC. CCU pasangannya GGA dan terakhir UAA pasangannya adalah AUU. Ini yang dimaksud dengan tRNA atau RNAT. Langkah berikutnya adalah menentukan rangkaian asam amino. Nah, di sini yang perlu kalian ingat, rangkaian asam amino itu adalah hasil terjemahan dari RNAD, bukan RNAT. Nah, sehingga untuk menentukan asam amino, nih, kita harus coret dulu tabel tRNA-nya. Nah, karena kita nggak pakai ini, pakainya yang atas, gitu. Atau pakai yang mRNA. Kita carinya di mana? Ini carinya di tabel asam amino yang tadi saya tunjukkan, gitu. Jadi AUG, kita lihat asam aminonya adalah metionin atau start. Nah, kebetulan karena ini saya buatnya kayak gini. Nah, dan emang kalau dalam sintesis protein itu diawali dari start gitu. Kemudian UGC kita cari pasangan asam aminonya adalah sistein. AGG kita lihat lagi di tabel, kalian sambil lihat ya. Maka mengkode asam amino arginin. CCU maka akan mengkode prolin dan UAA di sini akan mengkode stop. Maka diperoleh rangkaian asam amino berikut ini. Nah, itu tadi untuk proses penerjemahan kode genetik. Silakan dipelajari lagi. Apabila ada yang tidak paham, silakan ditanyakan. Kemudian kerjakan soal latihan. Nih,
Suatu rantai DNA template memiliki susunan basa nitrogen berikut. Ini, ya. Kalian diminta menentukan urutan basa nitrogen pada RNA-D. Kemudian yang kedua pada tRNA, kemudian rangkaian asam amino, dan satu lagi urutan basa nitrogen pada rantai DNA komplemennya. Artinya rantai DNA komplemen itu kan yang ini diketahui template-nya, maka kalian diminta mencari non-template-nya. Soal latihan yang kedua, ini yang diketahui adalah non-template, maka kalian diminta untuk menentukan DNA template-nya, RNA-D, RNA-T, dan rangkaian asam amino. Oke, itu aja. Selamat mengerjakan. Terima kasih.